Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari anggota DPR membuat aturan melarang politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2024. Melihat politik identitas saat pilkada gubernur DKI menggunakan politik identitas, menggunakan agama untuk menyerang musuh, seperti mengkafir-kafirkan non-muslim. Dalam spanduk bertuliskan, bagi yang memilih umat non-muslim tidak disolatkan kalau mati, dan masih banyak ucapan-ucapan lainnya. Dampak politik identitas ini sangat bisa memecah belah anak bangsa yang berakhir negara Indonesia bisa hancur. Melihat penerapan politik identitas tidak baik dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Politik identitas menggiring negara khilafah dengan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan alasan di atas, dalam pemilihan presiden tahun 2024 dilarang menggunakan politik identitas dan sekarang sedang dibahas undang-undangnya oleh DPR. Tindakan DPR ini sangat baik demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan saya, anggota DPR RI segera menyelesaikan undang-undang tersebut sehingga mulai sekarang tidak ada lagi politik identitas dan juga pendukung-pendukungnya pun agar jauh sebelumnya bubar karena tidak ada lagi politik identitas tersebut. Karena itu dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bernegara. Jadi politik identitas ini saat pilkada gubernur DKI menggunakan politik identitas, menggunakan agama untuk menyerang musuh, seperti ucapan mengkafir-kafirkan non-muslim. Dalam spanduk bertuliskan bagi yang memilih umat non-muslim, kalau mati tidak disolatkan, dan masih banyak ucapan-ucapan lainnya yang ada di brosur-brosur yang digantung di jalan-jalan dan lain sebagainya. Dampak politik identitas ini sangat bisa memecah belah anak bangsa yang berakhir negara Indonesia bisa hancur. Melihat penerapan politik identitas tidak baik dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kalau politik identitas ini dia hanya mengutamakan kelompoknya sendiri, jadi sehingga bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah anak bangsa dan juga akan menimbulkan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa menimbulkan bertentangan dengan tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai negara Indonesia. Politik identitas sepertinya menggiring negara khilafah dengan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan alasan di atas, dalam pemilihan presiden tahun 2024 dilarang menggunakan politik identitas dan sekarang sedang dibahas undang-undangnya karena sangat tidak baik akibat daripada politik identitas tersebut. Padahal negara Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu yang sama kedudukannya di depan hukum. Tetapi kalau politik identitas dia tidak ada yang terbaik dari agama Islam daripada agama lainnya itu.
sehingga dia menjelek-jelekkan agama yang lainnya itu, sehingga tidak baiklah di tengah-tengah masyarakat yang mengarang dalam perpecahan di tengah-tengah masyarakat tersebut, yang bisa satu sama lain nanti terjadi perpecahan dan hidup ketidakharmonisan nanti di tengah-tengah masyarakat sesama pemeluk agama yang berbeda. Hal ini harus jauh-jauh sebelumnya harus dicegah, jangan sampai terjadi politik identitas lagi dalam pemilu tahun 2024 ini. Tindakan DPR sangat baik demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia supaya kita tetap utuh bersatu di dalam lingkungan negara Indonesia ini. Jadi harapan saya anggota DPR RI segera menyelesaikan undang-undang tersebut, sehingga mulai sekarang tidak ada lagi politik identitas tersebut, dan mulai sekarang supaya tidak ada lagi rencana untuk melakukan kampanye terhadap garis keras tersebut. Jadi jauh sebelumnya mereka sudah hilang dari tengah-tengah masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih.